Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa taat kepadanya. Berikan taufik kepada kita untuk bisa mendatangi salah satu taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya manusia selama mereka hidup di dunia ini sangat butuh kepada namanya ilmu. Bahkan kebutuhan mereka terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan. Karena yang namanya ilmu itu ruh bagi gizi, atau ruh bagi gizi bagi ruh kita. Adapun makanan, maka itu gizi bagi tubuh kita. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, an-nasu ila ilmi ahwaju. Mereka itu manusia lebih butuh terhadap ilmu daripada min hajatihim ila ta'ami wa syarab, daripada butuhnya mereka terhadap makan dan minum. Karena yang namanya makan dan minum dilakukan oleh manusia itu hanya sekali dua kali saja dalam sehari. Adapun yang namanya ilmu, manusia butuhkan sepanjang mereka masih hidup di dunia ini. Karena ilmu ini ibarat cahaya bagi seorang manusia, yang mana cahaya tersebut berjalan dengan dia. Ketika dia ingin melakukan A, cahaya ilmu memberikan tahu bahwasanya itu adalah halal. Ketika ia mau berjalan B, ilmu memberitahu bahwasanya itu tidak boleh. Jadi dengan ilmu seorang akan bisa meniti jalan di dunia ini. Dengan ilmu seorang akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Tanpa ilmu sebaliknya, maka mustahil seorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidaklah Allah memerintahkan kita beribadah kecuali Allah memberi tahu kepada kita jalannya, caranya bagaimana beribadah. Bukan semata-mata beribadah, lakukan sholat tapi tidak diberitahu bagaimana tata cara sholat. Tidak seperti itu. Akan tapi ketika Allah memerintahkan sholat, maka diberitahu bagaimana tata cara sholat. Begitupun puasa, begitupun zakat, begitupun haji. Dan ini semua tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali dengan cara belajar, duduk di majelis ilmu. Taib jamaah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini kita masih bisa mengkaji kitab yang sangat penting, yaitu Ad-Durus Al-Muhimmah, pembelajaran atau pelajaran-pelajaran yang penting. Yang mana kita sudah sampai di pembahasan terkait pemulasaraan jenazah. Kita sudah masuk di pembahasan yang ke-6, yaitu berkata penulis rahimahullahu ta'ala Syekh bin Baz, sadisan, yang ke-6, ahaqqun nasi bi ghuslihi
was-salati alaihi wa dafnihi wasiyatuhu fi dzalik. Wasiyuhu fi dzalik. Orang yang paling berhak untuk membandikan, menyolatkan dan menguburkan si mayit adalah orang yang diberi wasiat. Ya kan kemarin kita sudah belajar bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah? Yang dijawab oleh penulis rahimahullah ta'ala bahwasanya orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang diberi wasiat. Meskipun yang diberi wasiatnya orang lain. Kenapa? Karena ini salah satu hak yang harus diberikan oleh orang yang tinggal oleh mayit. Salah satu yang ditunaikanlah wasiatnya. Nah, wasiat tersebut bisa berupa apa? Bisa berupa misalkan mengeluarkan harta dari peninggalan si mayit. Bisa juga wasiat terkait saya nanti kalau mati dimandikan oleh si fulan, bisa juga. Misalkan seorang laki-laki misalkan meninggal dunia. Dia sebelum meninggal dunia berwasiat, ketika saya meninggal dunia nanti, maka yang memandikan jenazah saya adalah si fulan misalkan, atau istri saya. Maka orang yang paling berhak memandikan yang mayit tersebut adalah si fulan atau istrinya tadi yang diberi wasiat. Tapi mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan wasiat tersebut ternyata tidak benar, dalam artian misalkan dia seorang laki-laki tapi ingin dimandikan oleh wanita yang bukan mahramnya misalkan. Nah, seperti ini tidak dijalankan wasiatnya. Karena wasiat itu dijalankan ketika memang tidak bertentangan dengan syariat. Ini juga misalkan seorang dia sudah mulai ngaji, sudah kenal sunnah, kemudian diberi wasiat misalkan sama orang tuanya, kalau saya nanti meninggal dunia harus ada tahlilan misalkan. Nah, wasiat ini tidak wajib dijalankan oleh si anaknya ini. Kenapa? Karena ini apa? Termasuk maksiat, tidak boleh dijalankan. Karena yang namanya wasiat itu mesti sesuatu yang tidak menyelisihi syariat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika hal tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud wasiat di sini adalah wasiat yang memang diperbolehkan secara syariat. Kemudian siapa setelah itu? Tsummal abbu, kemudian bapaknya. Kalau misalkan tidak ada yang diberi wasiat, misalkan seorang meninggal dunia, kemudian tidak ada yang diberi wasiat bahwasanya harus saya dimandikan oleh si fulan, maka yang paling berhak adalah bapaknya. Hatta misalkan anaknya misalkan ingin memandikan si mayit tersebut misalkan, tapi bapaknya ingin, maka yang dikedepankanlah bapaknya. Seperti itu. Jadi anak si mayit itu nanti gilirannya. Ketika memang si bapak ini silahkan kamu aja misalkan sudah menyerahkan hal tersebut kepada anak si mayit. Tsummal jaddu, kemudian kakeknya. Urutannya orang yang berwasiat, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya. Baru setelah itu tsummal aqrabu fal aqrab minal asabati fi haqqir rajul. Kemudian setelah itu yang paling dekat. Seperti misalkan anaknya, baru anaknya, keempat. Wasiat, orang yang diberi wasiat, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya, baru anaknya. Setelah itu setelah anaknya baru cucunya. Setelah cucunya baru saudaranya. Kemudian jika saudaranya tidak misalkan tidak bisa, anak saudaranya, ponakan. Misalkan anak ponakannya tidak bisa, nanti bisa sama pamannya. Anak pamannya tidak bisa, pamannya tidak bisa, baru anak pamannya, begitu, urut. Jadi ayah, kakek, anak, cucu, saudara, anak saudara, paman, anak paman. Ini disebut al-asobah.
Di istilah pembagian waris nanti ini disebut apa? Al-asobah. Ini untuk laki-laki. Wal aula bi ghuslil mar'ah wasiyatuha. Dan orang yang paling berhak untuk memandikan perempuan, artinya yang sudah meninggal dunia, mayit, yaitu sama wasiyatuha, orang yang diberi wasiat oleh perempuan tersebut. Tsummal ummu, kemudian ibunya. Tsummal jaddatu, kemudian neneknya. Tsummal aqrabu fal aqrabu min isaiha. Kemudian orang yang paling dekat, sama tadi urutannya, kan? Ibu, nenek, kemudian anak perempuan, kemudian saudari, seterusnya. Wali zaujaini an yughassila ahaduhumal akhar. Dan bagi pasangan suami istri maka boleh memandikan pasangannya, boleh. Jadi hukum asalnya apa? Yang memandikan itu sesama jenis, kecuali pasangan suami istri. Kalau misalkan ayah sama anak perempuan boleh tidak? Tidak. Jadi yang ada riwayat salaf yang beda lawan jenis ketika memandikan hanya pasangan suami istri. Karena kita ketahui bersama bahwasanya suami istri itu apa? Tahu aib-aib tubuh pada pasangannya. Apa alasannya kenapa suami istri boleh memandikan pasangan yang ketika meninggal dunia? Di anna siddiqa wassalathu zaujatuhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma bin Umais atau binti Umais atau bin Umais. Asma, istri dari Abu Bakar, yang memandikan Abu Bakar As-Siddiq. Begitupun wali anna Aliyan wassala zaujatuhu Fatimah. Begitupun Ali radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya Fatimah. Jadi boleh misalkan kita ketika meninggal dunia kemudian berwasiat bahwasanya yang memandikan saya istri saya ini boleh. Dan ini sepertinya lebih bagus. Kenapa? Karena yang tahu aib kita, yang tahu mungkin di mana letak aib kita istri kita, sehingga mungkin nanti lebih aman. Karena salah satu syarat ketika orang ingin menjadi yang memandikan mayit itu harus apa? Harus amanah. Harus amanah. Jangan sampai misalkan ada aib kemudian disebarkan. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Ketika seorang memandikan jenazah kaum muslimin kemudian ada aibnya kemudian disebarkan, ini tidak boleh. Hukumnya haram. Kenapa? Karena kehormatan muslim itu dijaga meskipun sudah meninggal dunia. Taib. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sabi'an, pembahasan ke-7. Sifatus sholati 'alal mayyit. Tata cara salat jenazah. Berkata penulis rahimallahu taala, yukabbiru arba'an. Salat jenazah itu takbirnya 4 kali. Tanpa ada ruku dan sujud. Termasuk kesalahan yang pernah Anda lihat itu ketika mayit meninggal dunia, kemudian dia melakukan sholat wajib di hadapan mayit. Ada yang seperti itu. Misalkan waktunya sholat wajib, kemudian dia sholat di rumah, kemudian ngadap mayit, kemudian sholat wajib ngadap ke mayit, sampai ruku sujud di hadapan mayit. Ini tidak boleh. Ada yang seperti itu. Ini disebabkan apa? Kebodohan, belum tahu. Dan anak pertama itu, kok ada yang seperti ini? Kita sholat jenazah pun apa? Tidak ada yang namanya ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu apa? Untuk Allah. Ini ada sholat wajib, kemudian ngadapnya apa? Ke mayit. Meskipun mayitnya dihadapkan di depan kiblat, tidak boleh hukum. Kemudian wa yaqra'u ba'dal ula al-Fatihah. Di takbir yang pertama, seorang yang ingin menyolatkan jenazah maka membaca
Al-Fatihah. In qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayatan aw ayataini fahasan. Jika kita misalkan setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat pendek atau satu ayat atau dua ayat, maka ini baik. Karena yang kita ketahui apa? Takbir pertama kemudian Al-Fatihah. Kemudian setelah itu langsung takbir. Nah, ini apa? Ternyata boleh ketika kita selesai baca Al-Fatihah di takbir pertama, maka boleh bagi kita membaca surat pendek. Kenapa? Lil haditsis sahih al-waridi fi dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena ada hadis sahih terkait hal ini dari sahabat Ibnu Abbas. Bahkan hadis ini riwayat Bukhari. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau memimpin salat mayit, salat jenazah, beliau bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat dengan dijaharkan. Nah, Ibnu Abbas menjaharkan Al-Fatihah, menjaharkan surah ketika salat jenazah. Kemudian sebagian muridnya ketika selesai salat mendatangi Ibnu Abbas, mungkin ingin bertanya. Kata beliau apa? Sunnatun wa haqqun. Ini sunnah. Artinya sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau pernah melakukan. Wa haqqun, dan benar, bukan sesuatu yang salah. Tapi kembali ke pembahasan hikmah tentunya ketika kita di masyarakat, ya sesuai dengan apa yang mereka jalin dulu aja. Kecuali memang sudah diajarkan misalkan. Karena ini aja di zaman sahabat saja, di zaman tabi'in yang ilmu tersebar, ketika Ibnu Abbas melakukan hal yang berbeda, langsung tabi'in datang kepada beliau, klarifikasi. Kata Ibnu Abbas apa? Sunnatun wa haqqun. Ini sunnah dan ini kebenaran. Artinya apa? Beliau langsung dengar dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabat senior melakukan itu, sehingga beliau menisbatkan apa? Ini sunnah dan ini kebenaran, bukan kebatilan. Karena ketika kita di tengah-tengah masyarakat, kemudian hal tersebut bukan sesuatu yang menyelisih syariat, ikut saja bersama mereka. Seperti tadi misalkan permasalahan tadi yang ditanyakan. Ketika memang belum ada dalilnya yang jelas, yang penting misalkan mayit menghadap kiblat, insya Allah tidak ada masalah. Yang diingkari itu mungkin seperti tadi adanya qomatnya, itu justru lebih diingkari karena tidak ada tuntunannya gitu, syariatnya. Adapun selainnya maka termasuk hikmah apa? Kita mengikuti mereka. Baik. Setelah itu, tsumma yukabbiru tsaniyah, kemudian takbir yang kedua. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ka salatihi fi tasyahhud. Kemudian setelah takbir yang kedua yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat dalam tasyahhud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di takbir yang kedua. Ada sebagian orang yang sangat pendek, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad misalkan. Yang afdalnya apa? Sesuai dengan tasyahud yang kita baca di bisa di tasyahud awal akhir sama saja. Artinya apa? Di tasyahud yang ketika kita salat. Kemudian tsumma yukabbiru tsalitsah, kemudian takbir yang ketiga. Baru setelah ini apa? Berdoa. Wa yaqulu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah yang masih hidup di antara kami dan yang sudah mati di antara kami. Artinya mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Jadi baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia dapat bagian dari doa ini. Wa syahidina wa ghaibina, yang ada bersama kami ataupun yang tidak bersama kami. Nah, di sini maksudnya nahnu kepada apa? Kaum muslimin. Jadi
Di dalam doa ini mencakup apa? Seluruh kaum muslimin. Ya Allah, ampunilah yang masih hidup di antara kami, yang sudah meninggal dunia di antara kami, yang hadir bersama kami, yang tidak bersama kami. Wasagirina wa kabirina. Wasagirina wa kabirina, yang kecilnya yang besarnya. Ini semua yang didoakan. Wa dzakarina wa unthana, laki-laki ataupun perempuan. Baik, ada yang kelewat tidak? Tidak ada, semua yang didoakan, yang hidup, yang mati. Kemudian yang ada bersama kami, yang tidak ada. Kemudian yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, semua yang didoakan. Subhanallah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkan di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkan di atas iman. Jadi mungkin pertanyaan, kenapa tadi ketika hidup Islam, ketika mati iman? Karena yang namanya kita masih hidup tuh apa? Masih erat kaitannya dengan amalan kita. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa zakat, kita masih bisa haji, masih bisa puasa. Adapun sudah meninggal dunia apa? Tinggal keimanan yang ia bawa, tinggal akidah yang benar yang ia bawa. Ini doa juga yang agung yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa yang dibawakan oleh penulis dari doa-doa ini, nanti ini tuh gabungan dari beberapa doa. Jadi beberapa doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah untuk para sahabatnya digabungkan oleh Syekh bin Baz menjadi satu. Kemudian jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara doa tersebut yang masyhur yang kita ketahui, ini sudah beda lagi hadisnya, tapi beliau satukan doanya, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, maafkanlah dia dan rahmati dia. Dan yang namanya magfirah dan rahmat itu ketika dibarengkan maka maknanya berbeda. Berarti ketika tidak dibarengkan maknanya sama. Contoh misalkan ketika kita berdoa Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Ampuni berarti apa? Tutup dosa-dosaku, jangan sampai ditampakkan. Kemudian ampuni dosa aku sehingga dosa tersebut tidak membuat efek buruk kepada kehidupan aku. Kemudian warhamni, dan rahmati aku. Berarti ini apa? Lebih ablag lagi, lebih luas lagi maknanya ketika rahmat. Karena rahmat itu apa? Sesuatu kebaikan yang datang kepada kita. Di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang bertobat, beristighfar, yaitu apa? Allah menggantikan yang tadinya buruk menjadi kebaikan. Tadinya dosa ini, yang ketika kita tidak bertobat, maka dosa tersebut menjadi keburukan. Akan tapi ketika bertobat, kemudian Allah merahmati, justru perbuatan dosa tersebut justru apa? Menjadi kebaikan. Wa yubaddilullahu sayyi'atihi hasanat, dan Allah menjadikan yang buruk itu baik. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ketika nanti kaum mukminin mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan dosa-dosanya sehingga dia menyangka akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata ampuni dosa tersebut. Kemudian Allah gantikan tadinya dosa apa? Menjadi kebaikan, sehingga orang tersebut berangan-angan, ya Allah, dosa saya masih banyak ini, kenapa tidak disebutkan? Sehingga apa? Yang tadinya keburukan dirubah jadi kebaikan. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika misalkan kita meminta rahmat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini apa? Termasuk di dalamnya magfirah. Bisa pahami? Ya, terkadang magfirah itu apa? Masuk di dalamnya makna rahmat ketika tidak dibarengkan. Akan tapi ketika dibarengkan, magfirah atau ampunan maknanya lain, kemudian rahmat maknanya lain. Ini kaidah dalam ulama apa? Idza ijtama'a infaraqa wa infaraqa ijtama'a. Ketika bersatu maknanya berbeda. Seperti tadi,
Maknanya ini kan magfirah sama rahmat dipisahkan. Ketika disatukan apa maknanya? Sama. Idza jtama'a infaraqo. Ketika bersatu maka maknanya berbeda. Wa in ijtama'a infaraqo. Ketika bersatu maknanya berbeda. Contoh gini aja misalkan. Yang namanya Islam itu ketika disebutkan satu saja maka masuk di dalamnya iman. Paham? Ketika Islam dan iman digandengkan maka iman maknanya lain, Islam maknanya lain. Berarti Islam maknanya apa? Amalan yang zahir. Iman maknanya amalan yang batin. Tapi ketika disebutkan salah satunya berarti apa? Islam itu mencakup iman dan iman mencakup Islam. Bisa pahami? Bisa pahami tidak? Jadi sesuatu itu ketika dibarengkan dua-duanya ada bermakna berbeda. Ketika disebutkan salah satunya maknanya sama satu erat kaitannya. Bisa pahami? Ini kaidah apa? Fikhiyah. Jadi harus apa? Mungkin pakai pencernaan ya. Nanti harus belajar yang kayak gitu. Ini bahasa Arab yang sudah lulus nanti belajar usul-usul yang lain. Nah. Tapi kalau usul tuh biasanya agak pusing. Nanti semoga Allah mudahkan kalau misalkan sudah lancar bahasa Arabnya maka belajar yang lain apa? Mudah insyaallah. Tadi idijtama'a infaraqo. Ketika bersatu berbeda. Infaraqo ijtama'a. Ketika berpisah maknanya sama gitu. Pusing? Ayo, awas. Pusing. Taib. Wa'afihi wa'fu anhu. Dan berilah afiyah, keselamatan. Artinya jauhkan dari azab. Wa'fu anhu dan maafkan. Maafkan si itu. Akrim nuzulahu dan muliakan tempat kembali dia. Baik muliakan di dalam kuburnya atau muliakan nanti di surganya. Wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburannya. Wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, dan cucilah dia, bersihkanlah dia dengan air, salju dan es. Kata para ulama, yang namanya adz-dzunub laha hararah. Dosa itu ada sifat panasnya. Sehingga sifat yang panas ini apa? Mesti didinginkan dengan tobat, dengan ampunan, dengan rahmat. Kalau misalkan masalah hissiyah, sesuatu yang terlihat, ketika yang panas itu seperti api misalkan, bisa didinginkannya dengan apa? Dengan air, dengan salju, dengan es. Nah ini sifatnya hissiyah, sesuatu yang nampak. Adapun ma'nawiyah seperti dosa yang mempunyai sifat panas, maka didinginkannya dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar, dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana misalkan sesuatu yang panas itu memberikan bahaya, contoh misalkan api. Ketika api tersebut di luar batas kebutuhan, maka justru apa? Membahayakan. Begitupun dosa misalkan. Ketika kita terus melakukannya tanpa ada taubat dan istighfar, justru apa? Pasti membahayakan diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karenanya salah satu doa yang diajarkan oleh Muhammad SAW adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dosa-dosa kita dengan air, dengan salju, kemudian dengan es. Ini juga kita baca di doa istiftah sebelum membaca Al-Fatihah di salat-salat kita. Kemudian wa naqqihi minadz-dzunubi wal khotoya kama yunaqqas tsawbul abyad minad das. Dan bersihkanlah dia dari dosa, dari kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Jadi yang namanya dosa itu apa? Mesti dihilangkan. Dan tidak ada yang bisa membuat kita meninggalkan dosa kecuali apa? Taufik dari
Allahu Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga atau dalam doa ini apa? Nabi SAW menyebutkan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, kenapa warna putih yang disebutkan? Karena yang namanya warna putih itu apa? Ketika ada kotoran lebih terlihat daripada selainnya. Ketika dibersihkan juga apa? Kelihatan bersihnya. Seolah isyarat apa? Bersihkanlah sebersih-bersihnya dari dosa, dari kotoran. Kemudian wa abdilhu daron khairan min darihi. Gantikanlah negeri yang ia tinggalkan dengan negeri yang lebih baik. Seorang ketika meninggal dunia meninggalkan negeri dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri yang ia tinggalkan dunia diganti dengan negeri yang lebih baik, yaitu negeri surga di akhirat. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga atau pasangan yang lebih baik daripada keluarga yang ia tinggalkan. Jadi ketika si mayit meninggal dunia, salah satu doa yang kita panjatkan adalah apa? Berdoa kepada Allah supaya Allah menggantikan pasangan yang lebih baik daripada pasangan dia, keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Wa'idhu min azabil qabri, dan jauhkanlah dia, lindungi dia dari azab kubur. Wa azabin nar, dan azab neraka. Wafsah lahu fi qabrihi. Ini sudah beda lagi hadisnya. Tadi sampai yang tadi termasuk apa? Satu hadis. Kemudian beda lagi hadisnya, wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya di dalam kuburan ini. Ini doa yang beliau SAW panjatkan kepada Allah untuk Abu Salamah. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, doa yang panjang ini asalnya beberapa hadis kemudian disatukan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari mendapatkan pahala. Karena orang yang mendoakan si mayit ini mendapatkan kebaikan. Orang yang dari awal misalkan memandikan jenazah, kemudian yang mengantarkan jenazah itu dapat pahala. Kita iringin misalkan di belakang dapat pahala itu. Ya bukan hanya sekedar sholatnya saja, bukan hanya sekedar memandikan saja, kita mengiringi jenazah apa? Dapat pahala. Oleh karena berdoa kepada Allah, ya Allah jangan halangi kami dari mendapatkan pahala. Wala tudilluna ba'dahu, jangan sesatkan kami setelah meninggal mayit ini, orang ini. Tsumma yukabbiru ar-rabi'ah, kemudian takbir yang keempat. Wa yusallim taslimatan wahidatan, kemudian salam sekali. Nah ini pendapat beliau, ketika selesai takbir yang ketiga kemudian baca doa, kemudian takbir yang keempat diam, kemudian taslim sekali. Ini pendapat beliau. Meskipun ulama yang lain seperti Syafi'iyah di takbir yang keempat ini baca doa lagi. Sebagian berpendapat bahwasanya takbir yang ketiga itu doa untuk si mayit, kemudian takbir yang keempat doa untuk kaum muslimin. Kemudian setelah itu salam ke kanan dan ke kiri. Ini juga pernah kejadian di lapangan. Artinya Anda saksikan langsung. Ketika imamnya itu salam 2 kali, dia malah sekali. Kalau langsung ini kurang baik, ya sudah ikutin saja. Karena ini perkaranya apa? Al-amru luas, perkaranya luas. Karena ada contohnya juga, bahkan sebagian salaf ada yang takbir sampai 5 kali. Sahih riwayatnya. Jadi ketika memang di situ ada khilaf dan khilafnya mu'tabar, ya jangan sampai apa? Melisihi syarakat, melisihi imam terlebih misalkan. Jadi ketika imam misalkan takbir 2 kali, ya kita juga apa? Di belakang takbir 2 kali. Begitupun sebaliknya, jangan sampai imam takbir sekali, kita takbir 2 kali.
Bukan takbir apa? Salam afwan. Ketika imam salam 2 kali, kita pun salam 2 kali. Ketika misalkan imam salam sekali, kita sekali. Bisa pahami? Nah, begitupun ketika misalkan imam tidak baca doa setelah takbir yang keempat, kita juga tidak baca doa. Paham? Ketika imam baca doa, kita baca doa. Ya, ini jadi perkaranya luas insyaallah. Jadi ikuti saja apa yang berjalan di masyarakat selagi bukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Belum? Tadi badan dulu. Masih terkait pembahasan menyolatkan mayit. Tapi mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan masbuk ketika salatkan mayit misalkan, ketika yang lain sudah takbir yang ketiga, kita baru masuk misalkan, bacaannya apa? Sesuai dengan bacaan takbir kita, misalkan kita yang pertama berarti Fatihah dan seterusnya. Ketika yang lain salam berarti kita selesaikan dulu, selesaikan dulu nanti salam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sampai masbuk ya. Saya masbuk. Tapi kita lanjutkan. Berkata Syekh bin Baz rahimallahu taala,
wa yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi. Kemudian tadi sudah selesai 4 takbir, salam sekali ke kanan. Istahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbiratin. Disunahkan untuk mengangkat tangan di setiap takbir. Jadi disunahkan mengangkat tangan. Ketika hukumnya sunnah berarti ketika tidak lakukan tidak mempengaruhi keabsahan salat. Tips selanjutnya, wa idza kana al-mayyitu imra'atan yuqalu Allahumma ighfir laha. Ketika yang meninggal dunia adalah perempuan, maka bukan Allahumma ighfir lahu, tapi Allahumma ighfir laha. Kenapa lahu itu untuk mudzakkar, laha untuk muannats? Kalau tidak tahu jenis kelaminnya, Ustaz, kita misalkan mau sholat jenazah, tapi ternyata tidak tahu. Kalau jenazah kan tahu kan, makan sholat di depan kemudian ada yang berjajar. Kita misalkan ingin mendapatkan pahala, tapi tidak tahu jenis kelaminnya, gimana itu? Lahu apa laha? Hah? Laha. Kenapa laha? Lahu. Kenapa lahu? Boleh dua-duanya, tapi harus tahu alasannya kenapa. Kalau lahu berarti Allahumma ighfir lil mayyit. Lahu mayyit mudzakkar apa muannats? Al mayyitu mudzakkar apa muannats? Mudzakkar, kan ta'nya ta maftuhah. Alif lam kemudian mim ya kemudian ta terbuka. Mudzakkar muannats? Mudzakkar. Mudzakkar betul? Mudzakkar. Karena muannats itu ta'nya marbutoh, yang ini nih. Ta marbutoh, tertutup. Kalau misalkan kita Allahumma ighfir laha berarti Allahumma ighfir lil janazah. Janazatu al janazatu. Ini muannats atau mudzakkar? Muannats. Kenapa ta marbutoh? Al janazatu. Kan kalau di waqaf apa? Al janazah. Kan ta marbutoh itu kalau di waqaf apa? Menjadi ha. Paham dong? Jadi kalau misalkan tidak tahu boleh Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Kalau lahu berarti al-mayyit, kalau laha al-janazah. Bisa pahami? Jadi tidak bingung ya kalau misalkan ada di masjid kita mau sholat duha, misalkan ternyata ada sholat apa? Jenazah, ikut saja doanya tadi. Allahumma ighfir lahu, warhamhu, afihi dan seterusnya. Ini kepake enggak bahasa Arab? Kepake. Harus semangat bahasa Arabnya. Wa idza kanat al-janaiz ithnataini yuqalu Allahumma ighfir lahuma. Nah, jika dua maka huma, lahuma, Allahumma ighfir lahuma. Huma kan dua. Nanti kita belajar huwa, huma, hum dan seterusnya. Oh, udah ya? Masih ingat enggak? Oh, masih lupa. Berarti harus udah ini di awal-awal ya? Di awal-awal. Sebelum libur. Berarti pas libur lupa lagi. Ada semua aja. Kemudian jika banyak berarti Allahumma ighfir lahum. Kan tadi huwa, huma, hum. Hunna akhwat banyak. Baik. Ila akhirih dan seterusnya. Wabil jam'i in kanat aktsara min dzalika yuqal Allahumma ighfir lahum. Jika banyak orang maka Allahumma ighfir lahum. Jadi domir ke pakai. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah masuk ke pembahasan bagaimana jika anak kecil, ada khusus. Amma idza kana farata yuqalu badala du'a lahu bil maghfirah Allahumma ij'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Adapun jika yang meninggal anak kecil, yaitu doanya diganti menjadi Allahumma ij'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Allah jadikan anak ini yang mendahului dalam hal pahala. Dengan meninggalnya anak ini apa? Memberikan pahala bagi kedua
orang tuanya. Wadukhron, dan simpanan pahala tentunya. Wasyafi'an mujaban, dan pemberi syafaat yang diijabah, bahkan disebut dalam hadis apa? Anak yang meninggal dunia masih kecil tuh nanti ketika orang tuanya akan dimasukkan ke neraka apa? Dihalangi, dicegah. Pemberi syafaat yang dikabulkan. Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, perberatlah timbangan kedua orang tuanya disebabkan anak ini. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan perbesarlah ujur, pahala bagi kedua orang tua. Jadi ketika misalkan seorang ayah, seorang ibu ditinggalkan oleh anak yang masih kecil, ini sesuatu yang berat, betul tidak? Nah, ketika ujian ini berat, cobaan ini berat, maka Allah siapkan pahala yang besar. Karena yang namanya suatu itu ketika berat, maka pahalanya lebih besar. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ketika yang ditinggal 3 itu apa? Itu menjadi kabar gembira bagi ayah dan ibunya yang ditinggal mati. Menjadi apa? Pemberi syafaat nanti. Wa alhiqhu bisalihi salafi almu'minin, dan gabungkanlah dia dengan orang-orang soleh terdahulu. Waja'ahu fi kafalati Ibrahim alaihissalam, dan jadikan dia termasuk rombongan Nabi Ibrahim. Kenapa? Disebut dalam hadis bahwasanya Nabi Ibrahim itu bersama anak-anak yang meninggal dunia, rombongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Waqihi birahmatika adzabal jahim, dan peliharalah dengan sebab rahmatmu anak ini dari azab neraka. Ini doa yang kita baca ketika yang meninggal dunia adalah anak kecil. Kita mendoakan anak tersebut dan mendoakan pahala bagi kedua orang tuanya. Allah alam bisawab. Mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Itu kan yang namanya memakaikan wangian itu hukumnya sunnah. Jadi itu tidak merusak keabsahan memandikan jenazah. Karena yang wajib itu kan mengguyur seluruh tubuh dengan air. Ini wajib. Seperti misalkan dalam mengkafani, kan wajibnya itu supaya tertutup saja. Seandainya misalkan satu kafan sudah tertutup, maka tidak masalah. Misalkan Ustaz, saya dulu mengkafani mayit cuma 2 misalkan. Kan biasanya 3 misalkan. Enggak jadi masalah. Yang jelas apa? Perkara tersebut mustahab, tidak sampai wajib. Dan mustahab ketika ditinggalkan maka tidak mempengaruhi keabsahan. Seperti tadi misalkan tidak dibalur minyak wangi, atau misalkan tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, ini tidak memberi pengaruh kepada keabsahan memandikan mayit. Allah alam shawab. Kemudian sedikit pembahasan, yaitu jika misalkan yang kita sholati itu banyak sekaligus, atau misalkan karena yang namanya sholat jenazah itu kan, jika sebagian ulama berpendapat jika laki-laki maka di depan kepalanya, misalkan ini mayit ya, ini imam berarti sholat di sini depan kepala. Kalau perempuan di tengah, di tengah. Nah, jika bersatu gimana? Ya, jika bersatu berarti ini imam nih, ini laki-laki, mayat laki-laki, perempuan di sini.
Paham? Disusun ya. Paham tidak? Jadi tidak disejajarkan. Ya, misalkan ini imam. Ini mayit misalkan laki-laki. Ini kepalanya sejajar ke kepala ya. Paham? Misalkan ini mayit perempuan. Satu-satu dulu. Mayit perempuan kan di sini tengah-tengah, ya. Paham? Ini imam nih anggapnya. Paham tidak, Pak Dek? Kemudian jika bareng, ini laki-laki di sini, perempuan di sini. Nah, gini. Agak dengdol. Tidak diluruskan gini. Paham? Nah, gitu. Kalau urutannya paling belakang perempuan. Iya. Wal mar'atu mimma yali al-qiblah. Paling jauh. Jadi mar'ah perempuan itu setelah kiblat. Berarti paling jauh kan setelah kiblat? Karena imam itu kan ini. Setelah kiblat berarti yang paling jauh perempuan, berarti paling belakang gitu. Ya, paling dekat kiblatnya paling belakang. Jika ada sobi itu apa? Anak kecil. Tetap dikedepankan. Nanti perempuan itu paling ujung. Gitu. Sobi itu anak kecil. Ya, laki-laki. Kemudian termasuk ini juga apa? Jika memang misalkan tempatnya memadai, maka tidak mesti memanjang ke pinggir. Kan misalkan nih mayit, misalkan imam, ini mayit kan? Tidak, kalau misalkan tempat memadai jangan manjang ke pinggir sini, ke belakang aja langsung. Paham tidak? Paham tidak? Misalkan ini nih. Kan kalau misalkan sholat itu kan ini sisa pertama dulu full ya. Kalau misalkan memungkinkan dan safnya masih banyak, bisa misalkan mayit kemudian imam, kemudian seukuran mayit saja, misalkan nggak sampai full, kemudian ke belakang gitu. Jadi gitu. Ya kalau luas. Tapi kecuali kalau misalkan tidak luas, ya penuhi aja safnya. Jadi ini perkaranya luas juga gitu. Jadi tidak jadi masalah. Allah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.